Oke, saya lanjut dulu ya. Iya Pak, lanjut Lanjut Pak. dulu. Lanjut aja Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Coba saya kembalikan ini. Saya kembalikan. Nah, saya lanjut dioda ya. Saya lanjut dioda. Nah, dioda adalah komponen elektronika yang hanya dapat melewatkan arus atau tegangan dalam satu arah saja. Kalau sudah begini, artinya ini sudah jelas clue-nya bahwa dioda itu memang untuk menyearahkan arus. Di mana awalnya dioda merupakan jenis vakum tube yang memiliki dua buah elektroda. Karena itu, dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyearah arus listrik, yaitu piranti elektronika yang mengubah arus tegangan bolak-balik AC menjadi arus tegangan DC. Saat ini, dioda yang umum digunakan adalah terbuat dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Nah, dioda ini sebenarnya melewati sejarah yang panjang, ya. Melewati sejarah yang panjang. Dioda adalah komponen aktif pertama yang ditemukan oleh para ilmuwan. Dan itu, dioda itu sudah melewati perkembangan zaman ya. Jadi tidak seperti dioda yang kita pegang yang bentuknya hitam putih ya, hitam sama putih itu, kakinya dua, dulunya tidak seperti itu. Dulunya berbentuk lampu. Kita sedikit membahas tentang sejarahnya ya. Sejarah dioda. Karena begitu, kenapa kok kita penting nggak sih mempelajari sejarah dioda? Sangat penting karena komponen-komponen elektronik itu yang kita nikmati saat ini itu terbuat dari bahan-bahan semikonduktor, bahan-bahan komponen aktif yang dulunya belum pernah ada. Dan adanya itu setelah penemuan dari dioda, setelah pengembangan dari dioda. Jadi dioda adalah komponen aktif pertama yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Dan hasilnya menjadi berbagai macam perangkat elektronik yang bisa kita nikmati sekarang. Kita bisa menikmati nonton TV, mendengarkan radio, komputer, internet, terus apalagi ya, HP, kipas angin, AC, semuanya. Itu dari penemuan diode. Nah, sejarah diode. Diode termionik dan dioda kristal dikembangkan secara terpisah pada waktu yang bersamaan. Jadi saya buat dulu, hanya ada dua diode, dioda termionik dan dioda kristal. Sama-sama diode tapi berbeda bahan. Sama-sama dikembangkan oleh ilmuwannya masing-masing. Prinsip kerja dari diode termionik ditemukan oleh Frederick Guthrie pada tahun 1873. Bayangkan 1873. Sebelum tahun 1900-an. Sebelum Perang Dunia Kedua ya. Sebelum Perang Dunia Pertama ini. Tahun 1873. Zaman VOC ya itu ya. Indonesia masih zaman VOC. Iya, ada yang masih ingat sejarah? Ada yang masih ingat sejarah VOC? Juta, Pak. Masih ya? Masih ingat ya? Ya, Masih Pak. masih ya? Masih Pak, dikit-dikit. Dikit-dikit ya, nggak apa-apa. 1873 zaman VOC, Indonesia masih dijajah VOC. Itu Frederick Guthrie, ilmuwan Jerman ya, mengembangkan dioda termionik. Sedangkan prinsip kerja dioda kristal ditemukan tahun 1874, satu tahun setelahnya oleh peneliti Jerman Karl Ferdinand Braun. Jadi dua orang ini adalah penemunya, ilmuwan yang mengembangkannya. Prinsip kerja dioda termionik ditemukan kembali oleh Thomas Alva Edison pada 13 Februari 1880. Dan dia diberi hak paten pada tahun 1883. Namun tidak dikembangkan lebih lanjut. Nah inilah, dari sini kita tahu bahwa penemu, ilmuwan itu kalau sudah mempatenkan hasil karyanya itu baru dikatakan penemu. Jadi penemu sebenarnya di dunia ini sangat banyak sekali, tetapi hanya sedikit orang yang mempatenkan. Thomas Alva Edison termasuk orang yang rajin mempatenkan hasil karya.
sehingga dia dikenal sebagai penemu lampu pijar ya. Padahal penemuannya banyak, tapi yang terkenal adalah lampu pijar. 1880. Jadi ditemukan pertama oleh Frederick Dutry, kemudian ditemukan kembali oleh Thomas Edison di 1880. Namun tidak dikembangkan lebih lanjut. Terus slide berikutnya, ini masih sejarah ya. Nah, sementara Brown yang menemukan kristal tadi, dioda kristal tadi, mematenkan penyarah kristal pada tahun 1899. Penemuan Brown dikembangkan lebih lanjut oleh Jagdish Chandra Bose menjadi sebuah piranti berguna untuk detektor radio. Nah ini, detektor radio. Kenapa kok saya bold? Karena ditemukan dioda dulu, baru ditemukan radio. Karena dioda adalah komponen terpenting dari sebuah radio di zaman itu. Penerima radio pertama yang menggunakan dioda kristal dibuat oleh Greenleaf Whittier Pickard. Nah, jadi Pickard sudah membuat radio. Nah, sementara dioda termionik pertama dipatenkan di Inggris oleh John Ambrose Fleming, penasihat ilmiah perusahaan Marconi. Tahu Marconi kan ya, yang dikenal sebagai penemu radio. Padahal yang menemukan tentang radio itu banyak orangnya, tetapi yang mempatenkan adalah Marconi. Penasihat ilmiah untuk perusahaan Marconi dan bekas karyawan Edison, bayangkan. Jadi Marconi dan Edison sama-sama punya perusahaan. Dua-duanya adalah seorang ilmuwan, dua-duanya punya perusahaan yang bisa mendanai riset. Pada 16 November 1904 diikuti oleh US Patent, sekian pada November 1905. Jadi Marconi adalah seorang penemu radio yang kita kenal sebagai penemu radio. Itu dioda yang dipakai adalah dioda termionik. Sementara kita kembali ke yang ini, yang kristal, Pickard mendapatkan paten untuk detektor kristal silikon pada 20 November 1906. Lanjut. Jadi saingan ya antara dioda termionik dan dioda kristal. Saingan untuk siapa yang lebih handal untuk membuat sebuah radio pada saat itu. Nah, pada tahun 1919, William Henry Eccles memperkenalkan istilah diode yang berasal dari bahasa Yunani dia. Di berarti dua, ode berarti jalur. Jadi istilah dioda itu digunakan hanya mulai pada tahun 1919. Meskipun sudah lama ditemukan, tapi istilah diode tahun 1919. Nah, lambangnya seperti ini, bentuk fisiknya seperti ini. Ada anoda, ada katoda, sama seperti dioda, tetapi dia punya filamen. Jadi harus dipanasi dulu, baru dioda ini bekerja. Jadi komponen zaman dulu itu seperti lampu itu, ada pemanasnya. Jadi menyala kalau dibongkar ya. Tapi itu sebenarnya adalah pemanas untuk memanaskan komponen. Nah. Kemudian lanjut, nah dioda termionik. Dioda termionik seperti dioda biasa, tetapi memiliki elemen pemanas dan dikemas dalam tabung kaca hampa udara. Bentuknya seperti ini. Dioda termionik. Dioda termionik pertama bentuknya sangat mirip dengan bola lampu pijar. Jadi sebenarnya itu ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya Pak Thomas Alva Edison, dia itu menemukan lampu pijar apa menemukan dioda? Karena bentuknya hampir mirip antara dioda dengan lampu pijar. Sama-sama nyala, tapi kalau lampu pijar kan hanya sekedar nyala. Tapi kalau dioda, nyalanya itu sebetulnya adalah elemen pemanas untuk mengaktifkan dioda. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang saat ini saya belum tahu. Nah, dioda ini dapat bekerja jika filamen dipanaskan. Beberapa dioda menggunakan elemen pemanas sekaligus juga sebagai katode. Dalam operasi maju, maksudnya forward bias, ya, anoda diberi muatan positif sehingga secara elektrostatis menarik elektron yang terpancar.
Saat ini dioda termionik hanya digunakan pada penggunaan khusus seperti pemuat gitar listrik, pemuat audio kualitas tinggi, serta peralatan tegangan dan daya tinggi. Ini sumber dari Wikipedia. Dan dioda termionik ini saat ini masih dijual di pasaran. Meskipun harganya mahal, ya. Sangat mahal. Kalau dioda biasa, dioda semikonduktor PN itu harganya Rp100 per biji. Ini bisa pula ratusan ribu. Nah, ini contoh dioda termionik. Ini coba saya rangkum dari toko online ya. Mungkin masih ada yang jual ini. Di toko online masih ada ini dioda termionik. Kemudian, nah, dioda semikonduktor PN. Dioda kristal itu dalam perkembangannya itu berkembang jadi semikonduktor PN ini. Sementara dioda termionik atau dioda tabung itu ya sudah sampai segini saja perkembangannya. Tidak banyak digunakan orang karena nggak mungkin lagi. Kenapa? Ini bentuknya besar banget ya. Sementara kalau misalkan HP aja di dalamnya ada dioda pasti dikemas dalam bentuk kecil ya. Bahkan sekuku ya, sepotongan kuku. Nah ini sebesar gini nggak mungkin dipakai di peralatan elektronik zaman sekarang. Karena peralatan elektronik zaman sekarang makin canggih, makin kecil, makin canggih gitu ya. Ini besar ini. Nah, kalau radio zaman dulu yang zaman-zaman tahun 60 70-an ya masih menggunakan komponen ini. Tapi kalau radio zaman sekarang ya sudah ada di dalam HP, nggak mungkin menggunakan komponen model begini. Pasti menggunakan tipe PN. Tipe PN yang bisa diproduksi lebih kecil bahkan dari sebuah kuku. Nah, itulah kelebihannya dari dioda PN. Yang itu pengembangan dari dioda kristal. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya cukupkan materi sampai hari ini, sampai jam sekian aja. Kalau kelamaan nanti kalian ngantuk. Saya kira ngantuk nggak ini? Saya dari tadi cerita. Oh iya Pak Edi, Iya, gimana? berdasarkan dari ukuran komponen yang tiap tahunnya itu kan ukurannya mengalami perubahan yaitu mengecil ya supaya Ya, mungkin bisa ditempatkan di perangkat-perangkat mobile. Berarti pada zaman dulu itu memang komponen sebesar itu digunakan untuk alat-alat bertegangan tinggi atau bagaimana Pak? ya betul Mas. Sangat betul, ya. Iya, jadi gini, zaman dulu itu orang masih belum tahu bagaimana cara membuat komponen kecil, satu ya. Orang belum tahu bagaimana cara membuat komponen agar kecil, satu. Yang kedua, bagaimana caranya agar peralatan elektronik itu berdaya rendah, dua. Yang ketiga adalah bagaimana caranya agar peralatan elektronik itu bisa kecil, ringkes. Tiga masalah yang belum bisa dipecahkan pada zaman dulu. Nah, tiga masalah ini sudah terpecahkan di zaman sekarang. Menggunakan komponen kecil, menggunakan daya yang kecil, dan menggunakan bentuk fisik yang kecil. Pertanyaan bagus, Mas Lutfi. Iya, Mas. Betul. Jadi ada kaitannya antara tegangan daya dengan ukuran komponen. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kenapa kok lampu LED itu kok mudah terbakar, Pak? Atau mudah tidak menyala saat dicoba? Bentar. Ini siapa yang tanya ini sih? Nggak kelihatan. Arfan, Pak. Mas Arfan, ya Mas Arfan. Silakan Mas Arfan. Kenapa kok lampu LED mudah terbakar Mudah saat terbakar. dicoba di breadboard? Di breadboard. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya, LED itu yang umumnya diproduksi sekarang itu maksimal itu 3 volt. Idealnya 3 volt. 3 volt. Jangan pakai 5 volt. Cepat rusak nanti. Biasanya dikasih resistor 220 atau 330 ohm. Atau sederhananya gini, kalau sama mainan Arduino misalkan, outputnya pin Arduino itu kalau dikasih LED, jangan langsung dikasihkan ground ya. Jadi Arduino LED resistor ground atau Arduino resistor LED ground. Karena dia
LED itu mintanya 3 volt. Kalau dikasih lebih dari itu cepat rusak. Sementara Arduino itu kurang lebih 5 volt. Jadi harus dikasih resistor. Dan banyak tutorial di YouTube yang tidak ngasih resistor. Itu yang sebenarnya menyesatkan. Ya memang bisa nyala terang, tapi itu bisa mudah rusak. Gitu. Oh. Makasih, Pak. Ya, terus dulu saya juga pernah minta bantuan Mbak Dinda waktu itu. Mbak Dinda coba ini praktekkan LED dikasih tegangan 9 volt gitu. Habis itu diodanya langsung rusak. Mungkin Mbak Dinda masih ingat ya Mbak Dinda? Iya, Pak. Iya, masih ingat ya. Ya. Terkadang kita merindukan hal-hal yang itu ya, bisa kuliah offline, bisa uji coba langsung di kelas. Ya, semoga pandemi bisa segera berakhir. Amin. Ya itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau untuk lampu LED itu kan memang sudah dirancang Pak ya, maksudnya sedemikian rupa dia bisa beradaptasi dengan voltage-nya AC Pak. Ya. Tapi kenapa kerap kali terjadi yang namanya LED terbakar Pak? Itu apa listriknya ada yang berobos atau gimana Pak? Atau memang LED-nya sendiri? Pertanyaan bagus. Nah, khususnya untuk LED penerangan, ya LED penerangan, LED yang tertanam pada lampu, misalnya lampu produk-produk lampu, entah itu Philips, Hanok, atau Panasonic atau apa ya. Ya yang dimaksud LED yang penerangan itu ya, betul nggak? Atau yang lain? Iya Pak, LED penerangan. Ya. Tapi kok kerap terbakar gitu loh Pak? Kerap terbakar, ya. Karena dia sebetulnya sama pabriknya itu sudah didesain dia itu bekerja pada tegangan 220 sampai sekian volt ya. Kenapa kok mudah terbakar? Mungkin pada saat dia sebelum terbakar itu ada lonjakan tegangan listrik yang lebih dari biasanya. Biasanya itu kalau listrik mati ya habis pemadaman, begitu dinyalakan oleh PLN, itu ada lonjakan listrik yang besar sekali di situ. Dan biasanya listrik di rumah MCB-nya akan turun. Itu untuk mengamankan supaya perangkat-perangkat tidak rusak, lampu-lampu tidak rusak. Tapi terkadang ada MCB yang mungkin karena lama sehingga dia malas untuk meng-off-kan. Sehingga perangkat yang ada di rumah tersebut itu kena listrik tegangan yang melewati batasnya. Dan lampu LED Anda bisa rusak. Itu terjadi. Dan saya pernah mengalami itu. Padahal itu merek mahal, itu merek Philips gitu. merek Philips pun bisa tumbang hanya karena tegangan yang tidak stabil. Ya. Ya Pak, pantesan ya. Kalau misalkan habis mati listrik itu kan saya langsung nyalakan MCB-nya mesti nggak langsung nyala ya Pak ya, kayak nolak gitu Pak ya. Iya, itu MCB yang bagus, MCB yang bagus gitu Mas. Begitu selesai pemadaman listrik, begitu dinyalakan oleh PLN lah, MCB langsung turun. Nah itu bagus, harus seperti itu. Supaya apa? Supaya perangkat listrik di rumah kita itu nggak rusak. Karena begitu pertama kali dinyalakan, tuh listriknya tuh lonjakannya tinggi sekali, dan itu bisa merusak. Apa satu rumah itu harus diberi ini Pak, servo kontrol stabilizer, volt stabilizer Pak? Atau enggak? Stabilizer bisa. Tapi harus yang bagus sekalian. Pastikan bahwa stabilizer atau staf voltnya itu kualitas bagus dan responnya cepat. Jadi kalau tegangan tinggi itu langsung dia otomatis secepat mungkin dia akan menurunkan. Nah itu nggak apa-apa, bisa. Dan staf voltnya jangan yang murah ya, karena yang murah itu main relay, yang bagus itu main motor. Jadi motornya itu bisa seperti generator yang bisa bergerak-gerak sesuai dengan tegangan kerjanya. Jadi kalau PLN sedang tinggi, dia langsung muter ngerek, langsung menentukan istilahnya menurunkan gitu. Kalau tegangan listrik PLN turun, dia otomatis menaikkan. Yang terbuat staf volt yang bagus itu yang ada motornya di dalamnya, ada motor listriknya, yang biasanya bunyinya krek gitu. Itu bagus itu. Produknya namanya AVR, Automatic Voltage Regulator. AVR namanya. Jadi bukan staf volt yang harganya 300.000, jangan. Harganya memang jutaan. Tapi yang paling murah yaitu MCB-nya harus bagus gitu. Sudah. MCB kan murah, nggak sampai 100.000 ya.
Tuh, pertanyaan bagus, Mas. Itu ada di kehidupan sehari-hari dan itu real. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak, mau nanya. Ya, silakan. Siapa ini? Apa Pak? Wah, oh ya Mas Wafa. Silakan Mas Wafa. Ini Pak, terkait teknologi smart lampu tuh Pak. Smart lampu. Ya, silakan Mas. Iya kan lampunya kan ini bisa kayak warna-warni kan banyak. Bisa disetting lewat handphone, terus juga ada Hah? Google Voice-nya juga. Iya. Itu teknologinya kayak gimana gitu Oh iya Mas. Bagus Mas. alirannya. Iya, bagus, bagus. Nah, sebetulnya teknologi model smart lampu itu terbagi jadi beberapa diagram blok sebetulnya. Ada memang modul IoT-nya, ada modul LED-nya. Jadi sebenarnya gini, lampu itu kan dia itu diproduksi agar bisa dikendalikan lewat smartphone ya. Dari apa itu dari koneksi WiFi atau Bluetooth. Nah, terus mata LED-nya itu sebenarnya itu RGB itu. RGB dan warna nyalanya itu bergantung dari persentase RGB-nya. Dan persentase RGB-nya itu dikontrol melalui Android. Itu memang melewati beberapa codingan misalnya. Codingan di Android untuk ngatur RGB-nya. Kemudian di lampunya codingan Halo Pak, RGB-nya itu baru join. ya. Ya, halo. Ya, gimana? Halo Pak, mohon maaf baru join Pak. Oh iya. Enggak apa-apa silakan. Nah, saya lanjutkan ya. Dan codingan RGB-nya itu diterima oleh si lampu ini. Dan lampu itu segera mengeksekusi dengan persentase merah, kuning, dan merah, hijau, birunya itu. Sehingga ketemulah apa itu warna yang sesuai dengan keinginan si pengguna melalui aplikasi Android. Nah, itu Mas. Sebenarnya itu IoT kok itu. Nah, lebih ke IoT dan itu kalian sebenarnya bisa kok itu membuatnya itu. Bikin miniaturnya itu sebenarnya bisa. Tinggal bagaimana caranya sebuah contoh kecil gini, Arduino bisa dikendalikan lewat smartphone untuk menyalakan RGB. 3 lampu RGB aja sudah bisa membuat berbagai macam warna dan itu dikemas dalam sebuah kemasan lampu. Anggap saja gambarannya seperti itu. Kalian bisa kok bikin gitu. Dan prinsip kerjanya sebenarnya sederhana. Kalau Google Voice ya jelas itu pakai seperti alat Pak Billy itu. Ada kok. Nah, dan itu apa ya istilahnya itu ya memang terdiri dari beberapa blok. Ada blok Google Voice-nya, ada blok IoT-nya, dan ada blok RGB LED-nya. Sebenarnya panjang juga diceritakan. Pertanyaan yang bagus, Mas. Panjang juga itu. Tapi intinya kita bisa membuatnya. Miniaturnya kita bisa membuatnya. Apakah apakah jawaban ini memuaskan? Ya Pak. Jadi mungkin bisa nyoba praktek. Iya, memang kita harus mempraktekkannya biar kita istilahnya bisa langsung tahu oh gini toh prinsip kerjanya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu? Saya, Pak. Monggo. Mas, Pak. siapa ini? Mas Gilang. Oh, Mas Gilang. Ya, Mas Gilang. Itu, Pak. Kenapa kok bedanya lampu LED plasma itu lebih terang daripada LED biasa, Pak? LED plasma. Padahal kan sama-sama LED-nya. Oh, LED yang ini ya, yang untuk motor itu ya? Iya, Pak. Ya, LED plasma. LED plasma itu sebetulnya lebih ke ini, Mas. High power LED itu. Jadi gini. Mikirnya gini, LED itu diproduksi tidak hanya warna cahayanya, tapi kekuatan cahayanya itu juga diklasifikasikan oleh pabriknya. Jadi ada yang LED yang memang diproduksi cahayanya hanya segitu, ada yang terang banget. Nah, dan LED plasma itu kategori yang terang banget. Seperti itu. Contoh lain LED plasma itu adalah lampu LED yang dipakai untuk DC. Saya pernah ke kampus
lihat PKKMB nggak ya? PKKMB itu ada lampu yang kita punya 50 watt kalau nggak salah. Itu juga plasma itu. Sejenis itu. Sejenis itu. Jadi LED itu meskipun sama-sama LED, tapi spesifikasinya juga beda-beda. Ada yang diproduksi super terang, ada yang diproduksi terangnya biasa-biasa saja. Dan itu juga kembali lagi tergantung harganya. Makin mahal, makin terang. Makin terang juga makin mahal. Itu Mas. Iya Mas, itu sejenis high power LED, high power LED dengan berbagai macam bentuk. Dan itu tegangannya itu bukan cuma 3 volt, ada yang 12. Ada yang 12 volt. Yang disesuaikan dengan aki atau aki motor. Ada Mas itu Mas. Ya memang dia diproduksi untuk itu. Apakah memuaskan atau kurang pas? Nggak apa-apa, tanya lagi. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Paham. Ya. Terima kasih Pak. Terus kalau misalkan pengen nyoba, ada kok HPL atau high power LED yang harganya murah itu cuma 10.000 Kak, nggak salah. Itu ada kok, coba di browsing HPL. Itu harganya 10.000, itu bisa buat motor itu. Itu tapi yang versi murah ya, yang kita bisa bikin sendiri versi murah. Yaitu HPL, harganya nggak salah 10 ribuan. Saya pernah beli. Dan itu dipakai untuk kalau lampu mati. Jadi satu LED itu bisa terang banget satu ruangan. Bisa dicoba Mas. Kalau suka mainan LED, apalagi anak motor, mainannya LED. Iya Pak, iya. Ya silakan yang lain. Oh iya Pak. Ya, Ini silakan. Ya, silakan Mas Lutfi. berdasarkan kalau tadi kata Mas Wafa, proyeknya Mas Wafa kan katanya bisa pakai Arduino untuk program lampu ya Pak. Iya. Jadi kata Pak Edi kan LED itu kan biasanya membutuhkan volt sekitar 3 volt. Kalau lebih dari itu LED-nya akan terbakar. Dan juga Arduino itu kan punya range kerja di antara 5 sampai 12 kalau nggak salah Pak ya. Ya. Nah itu berarti kan untuk mengatasi lonjakan listriknya memang kalau prinsipnya ini gimana Pak ya? Apa namanya ini power supply itu kan betul. Misalkan inputnya 220 dia mengeluarkan 12 volt, tapi kalau misalkan ada lonjakan harus ngatasinya dengan ini atau kita nambahin ini Pak, apa namanya yang di LED-nya, misalkan kontrolnya kontrol lampu LED ya, LED-nya apa ditambahin ininya Pak, resistansinya Pak. Oh iya, bagus. Itu pertanyaan bagus. Nah, jadi gini Mas, kalau itu lonjakan yang dari PLN, ya lonjakan yang dari PLN, itu sebaiknya MCB-nya harus bagus. Karena kita bermain di arus besar, arus tinggi ya, arus besar. Tapi kalau untuk sekedar Arduino, itu kita bermain di arus kecil. Berarti power supply-nya yang diperbagus, yaitu yang Mas pegang tadi, yang tangan kanan tadi apa ya, power supply ya. Yang ada, nah itu ya harus bagus. Itu yang harus bagus. Supaya tidak merusak Arduino-nya. Tapi Arduino juga nggak gampang rusak banget kok istilahnya. Mungkin ada beberapa komponen yang cepat rusak, tapi saat ini power supply model begitu itu sudah meskipun murah pun sudah bagus kok. Jadi dia lumayan bisa untuk menstabilkan tegangan meskipun ada lonjakan. Tapi ingat, power supply itu bekerja di arus lemahnya. Yang dikontrol, yang benar-benar dijaga itu arus lemahnya. Beda dengan MCB, kalau MCB di arus kuatnya. Nah, kalau misalkan pertanyaan Mas Lutfi, masalahnya di PLN-nya, MCB-nya aja. Tapi kalau PLN-nya tidak ngapa-ngapain, datar-datar saja, stabil-stabil aja. Nah, berarti power supply-nya yang sekarang harus dikuatkan. Lebih bagus lagi dua-duanya dikuatkan, distabilkan. Itu apakah jawaban ini menjawab? Kalau belum bilang ya Mas. Kalau masih bingung bilang. Sudah menjawab. Sudah menjawab ya. Soalnya kan kadang penasaran kalau bikin percobaan ketika ada lonjakan listrik tiba-tiba LED-nya yang rusak itu loh Pak. Oh gitu. Cara amannya gini. Arduino itu kalau mau dikasih LED, kasih resistor 220 ohm atau 330 ohm. Nah itu jamin lah nggak akan rusak. Nah, 220 atau 330. Itulah sebabnya saya beli 330 ohm itu satu bundle, satu
plastik 17.000 di pasar genteng, ya untuk itu. Saya punya 330 Ohm banyak, khusus untuk itu. Mainan microcontroller itu saya pasti kasih resistor 330 Ohm. Sebenarnya ada hitungannya. Kapan-kapan saya jelaskan. Dan ada di aplikasinya juga. Kapan-kapan akan saya tunjukkan aplikasinya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi. Oh, sudah 14.13. Saya cukupkan ya. Sampai saya absen ya. Nah, makasih ya. Saya senang kalau kalian banyak bertanya. Artinya kalian interest. Nah, sekarang saya share screen dulu. Presensi. Oke, Mas Lutfi semangat kuliah ya. Nah, semangat. Nah, semangat. Oke, Mbak Dinda tadi ada. Hadir. Mas Sugi hadir ya? Mas Sugi belum. Mas Safril. Hadir, Pak. Mas Safril hadir. Mas Kafif. Belum. Mas Dava. Mas Ari Chandra. Hadir, Pak. Mas Ari Chandra hadir. Mas Andre. Mas Fadil. Hadir, Pak. Fadil hadir. Mas Trisna. Trisna. Disna cuti, Pak. Oh, cuti ya? Ya. Cuti kuliah, benar? Benar ya? Iya, cuti kuliah. Oh, iya. Nanti coba saya lihat di Gracias. Saya tulis cuti. Oke. Untuk CE1, Mas Irfansa. Hadir, Pak. Irfansa hadir ya. Mas Yuda hadir. Mas Habib. Hadir, Pak. Mas Luis. Mas Luis. Mas Akila. Mas Diko. Hadir, Pak, Pak. mohon Ya. izin, Pak. Ya, Mas gimana? Akila izin masih ngurus tanda tangan buat KRS-an, Pak. Ada Oh, kendala gitu. soalnya. Oh, iya. Oke. Ya, Makasih, Pak Edi. ya. Sama-sama. Bagi yang belum bisa KRS-an, ikut kuliahnya dulu nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Terus juga saya absen manual. Jadi saya nggak pernah absen dari Iglesias. Karena di Iglesias selalu saya absen full. Masuk semua. Untuk Taufikul Ilhandi, Mas Taufik? Mas Taufik? Ada Mas Taufik? Izin Pak tadi. Oh, izin ya? Mas Rizky Alirido? Pak. Hadir ya? Iya, Pak. Hadir. Ya, Alirido ini yang mana ya? Iya, Nuba. Mas Rizky Alirido hadir? Hadir, Pak. Oh iya, ini ada. Iya. Oh, oke. Soalnya suaranya kecil sekali. Oke. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Semoga tetap semangat kuliah ya. Apapun problem kalian, bisa KRS ataukah belum bisa, yang penting masuk kuliah dulu lah. Kalian harus tetap mengenyam pendidikan apapun yang terjadi. Meskipun cuti, kalau misalkan ada alasan biaya, enggak apa-apa kalau misalkan mau join untuk sekedar berbagi ilmu atau enggak masalah. Iya, Pak. Itu Rizky Alirito tadi hadir kayaknya di kuning apa hijau, Pak ya? Oh iya, ya betul. Maaf. Ya, oke. Bagus. Ya, makasih Mas Lutfi. Ya, baik. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok praktikum. Oh iya, besok Selasa ya. Selasa itu saya, kalau misalkan saya enggak bisa, misalnya ada perlu, nanti saya kabari lewat WA ya. Ya. Oke, makasih banyak. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang menyinggung. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Masih banyak.